Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, pemirsa kami hadirkan informasi, inilah dia bagaimana tahapan dan juga jadwal dari Pilkada serentak pada tahun 2024. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa, inilah jadwal Pilkada serentak dari tanggal 5 Mei sampai 19 Agustus, mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Kemudian tanggal 24 sampai 26 Agustus merupakan pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nah, selanjutnya kita tahu bersama tanggal 27 hingga 29 Agustus ini adalah pendaftaran dari pasangan calon. Inilah kemudian rangkaian jadwal Pilkada serentak 2024 yang selanjutnya pemirsa nanti mulai dari tanggal 27 sampai 21 September ini adalah tahapan penelitian dari persyaratan calon. Barulah kemudian nanti pada tanggal 22 September KPU ini akan menetapkan atau penetapan dari pasangan calon yang setelah itu akan dilanjutkan dengan pelaksanaan kampanye. Ini mulai berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Selanjutnya pemirsa pada tanggal 27 November kita tahu ini akan langsung dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara. Dan penghitungan suara dan juga rekapitulasi dari hasil penghitungan suara ini akan dilakukan mulai dari tanggal 27 November sampai 16 Desember 2024. Inilah sekilas jadwal Pilkada serentak 2024. Saya mungkin langsung ke Bang Andreas melanjutkan pertanyaan yang menggantung tadi. Kita sudah tahu Bang Rano Karno atau Bang Dul ini juga salah satu tokoh Betawi yang kemudian diusung. Ini mungkin salah satu strategi untuk menarik masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Tapi melihat pertemuan yang berlangsung antara Pak Pramono dan juga Bang Rano Karno serta Anies Baswedan pada hari ini di CFD, apakah ini salah satu strategi untuk bisa menggait pemilih Jakarta lainnya, terutama ceruk pendukung Anies? Apalagi tadi Mas Gun Gun mengatakan ceruk pemilik Anies ini sangat besar, Bang Andreas. Ya betul, ya bagus apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gun-Gun sehingga kita bisa lihat kembali ke belakang artinya bagaimana proses terutama di saat-saat hari-hari terakhir ini gitu, bahwa ya PDI Perjuangan dan Mas Anies katakanlah di sini ya baik partai maupun sebagai figur yang praktis hampir tertutup peluangnya gitu, sehingga juga ada pembicaraan, ada komunikasi yang lumayan intensif maaf antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Ya meskipun kemudian tidak terjadi PDI Perjuangan mengusung Mas Anies, tapi ada pembicaraan yang ya mempunyai kesepahaman ya. Tadi saya juga perhatikan podcast yang mewawancarai Mas Anies dan saya kira di sini ya kolaborasi antara Mas Anies dengan terutama dengan figur Mas Rano yang cukup panjang mereka berdialog, berdiskusi, dan tadi pagi saya lihat juga Mas Anies bersama dengan Mas Rano, Bang Rano dan Mas Pram bersama-sama di Car Free Day. Ini juga menunjukkan bahwa ya kita perlu ceruk dukungan dari Mas Anies. Dalam hal ini kita tahu semua bahwa ya Mas Anies punya pendukung yang solid, masif di Jakarta ini gitu. Okay. Dan sayang sekali Mas Anies tidak bisa maju di Pilkada DKI, sehingga saya kira kita ya menawarkan diri untuk sama-sama bekerja sama di dalam proses untuk memenangkan Pilkada DKI, karena ya kita juga tidak mau ada Mas Anies dia ditinggal di dalam proses ini, dan tentu Mas Anies punya pertimbangan ke depan bagaimana, tapi untuk menghadapi Pilkada hari ini tentu ya komunikasi dan kolaborasi itu penting untuk supaya jangan sampai ada bagian dari kelompok masyarakat yang tertinggal di dalam proses Pilkada, yang dikhawatirkan oleh Mas Gun tadi gitu, bahwa ada kelompok masyarakat yang kemudian tidak menghendaki, tidak mau memilih atau datang untuk memilih semua calon gitu hanya karena mereka kecewa dengan proses Pilkada yang sebelumnya terjadi. Sehingga ke depan kita lihat bagaimana partisipasi ini benar-benar maksimal, dan kemudian dari partisipasi yang maksimal, dukungan yang solid, ya Pilkada ini bisa menghasilkan
gubernur dan wakil gubernur yang kemudian bisa bekerja penuh full untuk masyarakat Jakarta. Oke, Bu Siti, kalau tadi Bang Andreas mengatakan salah satu strateginya menarik ceruk pendukung Anies, kemudian juga mengusung Bang Rano Karno, menarik kaum atau masyarakat Betawi. Ini kalau tidak salah dari Dharma Pongrekun ada menarik dukungan dari Jakmania, menyediakan JIS gratis untuk Jakmania. Ini apakah salah satu program juga? Mungkin bisa dijelaskan juga harapan dari paslon Dharma Pongrekun ini? Ya itu salah satu bonus ya, bahwa Jakmania walaupun Pak Rano Karno langsung mendenial bagaimana bisa gratis gitu ya. Tapi itu Pak Dharma Pongrekun kepengennya nanti Jakmania gratis di stadion yang sangat itu. Nah itu memang beliau kan dari dulu memang Jakmania. Kalau Pak Dharma Pongrekun memang Jakmania banget. Jadi memang dia ada di situ. Dan yang jelas bahwa yang ditawarkan beliau adalah pembangunan sumber daya manusia, difokuskan di situ. Secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya Jakarta ini, tapi kalau rakyatnya tidak happy, rakyatnya selalu menjadi korban, misalkan, nah itu kan juga nggak enak. Yang penting bahwa di Jakarta itu happy, aman, damai, harmonis, dan sejahtera. Oke, kalau dari Bang Fatul, apakah ini mau menarik dukungan dari Jakmania juga atau mau menarik dari ceruk mana? Ya pertama yang jelas PKS di Jakarta ini pemenang ya, partai pemenang. Ya tentu aspirasi publik, aspirasi masyarakat selalu kita dahulukan, makanya kenapa kita pun juga bisa dipercaya. Dan termasuk dari proses yang ada pun kemarin, kan dari proses yang ada bahkan kita awalnya kan yang mengusung Mas Anies, bahkan SK-nya pun juga sudah siap, tinggal berlayar saja. Tapi mungkin ada 1-2 hal yang akhirnya tidak disepakati antara PKS dan Mas Anies, kan akhirnya tidak jadi berlayar. Dan yang ketiga, calon yang kita usung pun juga kita kan punya basis analisis ya. Kalau kemarin nama-nama yang beredar di masyarakat Jakarta kan 3 nama tuh yang keluar, yang dianggap publik cukup representatif, yakni yang pertama Mas Anies, yang kedua Ahok, yang ketiga Ridwan Kamil. Dan kita pun akhirnya pun juga melihat bahwa ada sosok Ridwan Kamil pun juga ini bagian dari aspirasi publik juga, ada masyarakat yang mengharapkan. Ya, kalau perlu sebetulnya kemarin kita sangat berharap kalau mau ramai dan ideal seperti yang disampaikan Mas Gun-Gun, ya harusnya kemarin kalau PDIP jadi, wah itu akan menarik tuh, karena tentu di lapangan tarik-menarik dukungan, kepercayaan publik ini akan menarik. Dan kita tentu di Jakarta, PKS ini kan kemarin juga partai yang satu periode ketika Mas Anies memimpin Jakarta, ya PKS yang ada di dalamnya. Kita mendukung programnya, aspirasinya kita sampaikan, bahkan aspirasi program dari PKS juga ada sebagian akhirnya dari masyarakat tuh bisa terrealisasikan, bantuan rumah ibadah dan sebagainya. Dan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan tentu. Makanya ini pun juga jadi catatan juga buat Pak Ridwan Kamil, kita sampaikan beliau, hal-hal yang sudah baik ini tentu akan kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Jadi masyarakat Jakarta tidak perlu khawatir, apa yang mereka harapkan tuh bisa terakomodasi, ini paling utama ya buat mereka. Siapapun orangnya tentu aspirasi masyarakat yang kita dahulukan. Oke, Mas Gun-Gun, kita sudah dengar ya, sedikit kilas lah dari strategi kemudian juga program-program yang akan ditawarkan dari para paslon ini. Akan seperti apa kira-kira pertarungan di Jakarta ini, Mas? Iya, menurut saya pertarungannya tidak akan terlalu sengit sih sebenarnya. Ibarat bermain catur ya. Jadi pergerakan majunya bidak belum tentu majunya bidak tersebut, tetapi bisa jadi untuk melindungi, ya kan, bagian-bagian lain yang sebenarnya sedang juga membutuhkan yang disebutkan di mekanisme pertahanan diri. Kan biasa dalam bermain catur begitu ya, jangan melihat majunya bidak hanya semata bidak gitu. Jadi kalau kita bicara soal landscape politik, Pilkada Jakarta jangan dilihat semata-mata Pilkada Jakarta, maksud saya gitu. Tapi bicara soal konfigurasi politik nasional, contoh misalnya masuknya PKS ke Ridwan Kamil, tentu kan tidak bicara hanya Pilkada Jakarta gitu. Tapi bicara apakah misalnya ada sesuatu yang kemudian politik akomodasi, power sharing, yang itu juga harus dibaca sebagai bagian utuh. Sehingga kemudian perubahan sikap termasuk juga masuknya misalnya nama Pak Pramono. Kan tidak hanya semata-mata seorang Pak Pramono, tetapi juga bicara soal landscape politik yang juga lebih luas saya pikir ya. Sehingga bacaan-bacaan seperti ini butuh menurut saya
kita lihat pada saat proses kampanye berlangsung, ya kan? Dan yang paling penting lagi pada saat proses konfigurasi politik yang baru akan kebentuk Oktober itu juga terjadi gitu. Maksud saya begitu. Kita akan lihat bagaimana tahapan-tahapan nanti, termasuk juga tahapan kampanye yang akan sangat kita tunggu tentunya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Gunggun, terima kasih Bang Fatul, terima kasih Bu Siti dan juga Bang Andreas sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.